Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Nungki Eka Safitri dengan NIM 857024824. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka Pokjar Banjar Agung. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Romi Desmara Fendi. Adapun praktik yang akan saya lakukan dalam video ini yaitu terdapat pada modul 1, kegiatan praktikum 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama saya akan mempraktikkan terkait dengan gerak, seismonasti, dan juga niktinasi. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah pot berisi putri malu, kemudian alat tulis yang digunakan untuk mencatat, pena, dan juga penggaris. Nah, pada praktik gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu yaitu terdiri dari 3 praktikum. Yang pertama, menyentuh putri malu secara halus, yang kedua, menyentuh putri malu secara sedang, dan juga yang ketiga, menyentuh putri malu secara kasar. Yang pertama yaitu menyentuh putri malu secara halus. Di sini saya menggunakan ujung penggaris yang digunakan untuk menyentuh putri malu. Nah, yang selanjutnya yaitu menyentuh putri malu secara sedang. Di sini saya kembali menggunakan ujung penggaris untuk menyentuh putri malu secara sedang. Dan yang terakhir yaitu menyentuh putri malu secara kasar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah kotak berwarna hitam atau bisa dilapisi dengan karton. Di sini saya menggunakan kardus yang dilapisi dengan karton. Kemudian 2 pot putri malu. Di sini saya juga sudah menyiapkan jam tangan yang digunakan untuk mengukur waktu tumbuhan putri malu tersebut. Adapun hal yang harus dilakukan yaitu adalah menjemur 2 buah putri malu yang mana satunya ditaruh di dalam kotak atau kardus hitam dan yang satunya dibiarkan terpanasan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini yang pot putri malu satunya sudah saya taruh kotak berwarna hitam. Selanjutnya akan kita tunggu kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah kurang lebih 30 menit putri malu dipanaskan di panasan. Nah, yang satu di dalam kotak berwarna hitam, yang satu tanpa menggunakan kotak. Oke, langsung saja akan kita bandingkan perbedaan di dalam kotak dan juga yang dipanaskan tanpa kotak. Terlihat hasilnya. Yang dipanaskan tidak di dalam kotak, dia terlihat segar, daunnya tidak menguncut, tidak menghimpit satu sama lain, sedangkan yang di dalam kotak dia terlihat layu seperti sudah disentuh, ya. Tuh. Seperti ini. Daun saling merapat satu sama lain, sedangkan yang dipanaskan tanpa putri malu, tanpa menggunakan kotak, dia terlihat segar, tidak menguncup sama sekali. Nah, yang selanjutnya saya akan mempraktikkan terkait dengan gerak geotropisme.
Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama 2 buah pot, yang kedua yaitu kacang hijau, yang ketiga yaitu tanah yang subur secukupnya, dan juga yang terakhir yaitu air yang digunakan untuk menyiram secukupnya. Nah, ini dia merupakan kacang hijau yang sudah direndam dengan air. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini akan saya rendam kurang lebih semalaman sebelum ditanam pada media tanam. Nah, di sini saya menggunakan 2 cara merendam kacang hijau. Yang pertama yaitu dengan menggunakan air saja, dan yang kedua ini dengan menggunakan kapas sebagai media untuk kacang hijau berkecambah. Nah, sembari menunggu kacang hijau berkecambah, di sini saya sudah menyiapkan 2 pot yang di dalamnya berisikan dengan tanah yang subur, yaitu tanah humus bekas bakaran sampah, tanah liat, dan juga pupuk kandang. Nah, kedua tanah dan juga pot ini sudah saya beri air agar dia medianya lebih bagus lagi. Nah, ini merupakan hasil kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Dia sudah mulai berkecambah. Tuh. Begitupun dengan yang sebelah sini. Selanjutnya, biji kacang hijau yang sudah berkecambah akan kita tanam pada media tanam yang telah disiapkan. Setelah itu, jangan lupa beri air secukupnya. Update hari kedua penanaman biji kacang hijau, dia sudah mulai berkecambah. Nah, jangan lupa untuk diberi air setiap harinya. Perkembangan biji kacang hijau pada hari ketiga. Pada hari ketiga ini sudah muncul tunas pada kacang hijau dan juga kulit yang sudah mulai mengelupas keluar dari bijinya. Update perkembangan kacang hijau pada hari keempat. Pada hari keempat ini sudah mulai muncul daun pada tunas kacang hijau, dan kulit kacang hijau sudah sepenuhnya keluar dari biji kacang hijau. Perkembangan kacang hijau pada hari kelima. Pada hari kelima ini daun sudah terlihat tumbuh dan juga akar sudah mulai terlihat kuat. Perkembangan kacang hijau pada hari ke-6. Pada hari ke-6 ini batang pohon kacang hijau terus tumbuh ke atas dan juga daunnya sudah mulai melebar. Nah, ini merupakan hari ke-7 penanaman kacang hijau. Pada hari ke-7 ini tampak daun lebih melebar dan juga batang pohon kacang hijau semakin menjulang tinggi. Di sini saya sudah memberi label A dan B pada pot kacang hijau, yang nantinya pot A akan berdiri secara vertikal, kemudian yang pot B akan horizontal, yang akan diamati pergerakannya selama kurang lebih 1 minggu. Nah, seperti inilah tampilannya pot A secara vertikal, kemudian yang pot B secara horizontal. Nah, ini akan diamati pergerakannya selama kurang lebih 1 minggu.
Pengamatan hari kedua setelah kacang hijau diletakkan secara vertikal dan juga horizontal. Pengamatan pada hari ketiga. Pada hari ketiga ini terlihat pot B semakin melengkung ke atas mencari sumber sinar matahari. Update hari keempat, pot B terlihat melengkung ke arah atas. Pada hari kelima, terlihat pot B semakin tegak meski pot tidur. Pada hari keenam, terlihat pot B hampir tegak ke arah atas. Pada hari ketujuh, semakin pot B terlihat tegak lurus ke atas. Berdasarkan pada praktik yang telah dilakukan pada tumbuhan kacang hijau, diperoleh hasil bahwasannya tanaman pot A yang diletakkan secara vertikal itu tumbuh tegak lurus ke atas karena arah gravitasi normal. Sedangkan pot B yaitu yang diletakkan secara horizontal, ia setiap harinya akan tumbuh melawan arah gravitasi atau geotropisme negatif. Nah, itu tadi merupakan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan baik dalam praktik maupun dalam pembuatan video, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kritik dan saran, boleh dituangkan di kolom komentar. Terima kasih.